Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Di video kali ini, Mr. Sugeng akan membahas bab sifat kolikatif larutan ya, bab pertama di kelas 12. Oke, langsung saja Mr. bahas ya. Jadi di sini yang akan dibahas adalah sifat kolikatif larutan ya. Bapak singkat dengan SKL. Jadi SKL itu atau sifat kolikatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut tanpa dipengaruhi oleh jenisnya ya. Di sini hanya, oke, hanya dipengaruhi oleh apa? Oleh jumlah partikel zat terlarut ya tanpa dipengaruhi jenisnya. Ya sebagai contoh ada C6H12O6 0,1 M, dia tidak terion, ya tidak terurai. Sedangkan kalau NaCl itu terurai jadi Na plus sama Cl min. Ya, di sini kalau NaCl 0,1 berarti Na plusnya 0,1 M, ya Cl minnya pun 0,1 M, sehingga keduanya ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,2. Sedangkan kalau yang C6H12O6 tadi dia tidak terurai. Artinya ya jumlahnya sama aja 0,1. Oke, di sini jumlahnya beda. Ya nampaknya kan konsentrasinya sama nih ya. Pertama 0,1 dengan 0,1 tapi ternyata jumlahnya itu beda. Yang satunya 0,1, yang satunya 0,2. Maka kedua zat ini berarti memiliki SKL yang apa? Memiliki SKL yang beda. Kenapa? Ya, karena jumlah partikel terlarutnya beda. Oke. Nah, contoh yang kedua yang B, C6H12O6 kan tidak terurai. Kalau tidak terurai dianggap I-nya itu sama dengan 1. Kalau ini terurai jadi Na plus sama Cl-min berarti I-nya sama dengan 2. Sehingga kalau dikalikan 1 kali 0,2 tetap 0,2. Sedangkan kalau ini 2 kali 0,1 ya jadinya 0,2. Awalnya sepertinya berbeda, ya konsentrasinya berbeda, tetapi jumlah partikelnya ternyata keduanya ini sama. Nah, ini artinya apa? Zat ini memiliki sifat koligatif larutan yang apa? Yang sama. Ya, ini definisi sifat koligatif larutan ya, sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut tanpa dipengaruhi jenisnya. Maksudnya mau jenisnya beda-beda, kalau misalkan jumlah terlarutnya sama ya dia akan sama. Sebaliknya, kalau zatnya sama ya tapi jumlahnya beda, ya artinya dia SKL-nya pun akan beda. Ya, ini untuk definisi dari sifat koligatif larutan. Yuk kita ke yang selanjutnya. Di sifat koligatif larutan kita harus bisa satuan konsentrasi. Ya, kenapa? Karena satuan konsentrasi ini nanti akan kita gunakan di jenis sifat koligatif larutan. Oke, yang akan dibahas itu kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah molalitas ya, M kecil. M kecil. Ya, jadi nanti yang pertama molalitas, yang kedua molaritas. Bedanya kalau molalitas itu M kecil, kalau molaritas M kapital ya atau M besar. Definisinya, kalau molalitas itu banyaknya mol terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ya mau 1000 gram atau 1 kilogram pelarut itu artinya sama. Ya, yang namanya larutan itu selalu terdiri dari terlarut dengan pelarut. Ya, jadi di sini rumus molaritas ya, maaf, rumus molalitas itu adalah nanti misalkan berat terlarut. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya dari apa ini namanya molalitas. Bentar, dihapus dulu. Jadi yang namanya molalitas ini rumusnya adalah berat terlarut ya dibagi MR dikali 1000 ya dibagi dengan berat pelarut. Ini rumus dari molalitas. Oke. Ya, jadi rumusnya tadi berat terlarut dibagi MR dibagi 1000 per berat pelarut ya. Ini baik BT ini berat terlarut tadi ya, ini adalah satuannya gram. Ya, kalau BB ini satuannya pun dia gram. Gramnya gram pelarut. Kalau ini gramnya gram terlarut ya. Sedangkan yang kedua, molaritas. Kalau molaritas ini rumusnya apa? Rumus dari molalitas ya, molaritas. Jadi kalau M kapital ini rumusnya adalah berat terlarut
ya, berat terlarut dibagi dengan mR dikali 1000 dibagi volume larutan dalam mili. Ya, ini rumus dari molaritas. Oke. Kadang-kadang juga sih rumus molaritas tuh nggak hanya ini, rumus molaritas pun ada yang lain ya. Molaritas itu bisa mol dibagi volume ya. Bisa juga kalau ada massa jenis dan persentasenya langsung aja persentase kali massa jenis ya dikali 10 dibagi dengan mR. Ya, ini rumus dari molaritas yang lain. Oke. Ya. Ini yang kedua, ya. Selanjutnya yang ketiga, fraksi mol. Jadi fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Ya, X itu nanti ada dua, ada XT dan ada XP. Kalau XT itu fraksi mol terlarut, sedangkan yang XP adalah fraksi mol pelarut. Jadi kalau XT itu T-nya terlarut, kalau XP adalah pelarut. Ya. Rumus XT itu adalah NT bagi NT tambah NP. Sedangkan kalau XP, NP-nya di atas. NP per NT tambah NP ya. Jadi intinya kalau XT itu NT-nya di atas, kalau XP NP-nya yang di atas. Dan jumlah XT tambah XP itu selalu 1 ya. Dengan XT ya di sini ada NT. NT ini adalah mol terlarut. Ya, dia adalah mol terlarut ya. Boleh rumusnya adalah berat terlarut dibagi dengan mR. Sedangkan kalau NP ini adalah mol pelarut. Ya, mol pelarut ya berarti rumusnya tinggal berat pelarutnya dibagi dengan mR-nya. Ya, ini. Dan yang keempat adalah persentase massa. Kalau persentase massa itu biasanya mengarah ke zat terlarut ya. Tapi kalau kita cari rumus dua-duanya adalah kalau persentase BT berarti berat terlarut dibagi berat terlarut tambah berat pelarut kali 100%. Ini ibaratnya berat total ya. Berat total itu adalah berat larutan ya. Sedangkan kalau persentase berat pelarut ya tinggal BP dibagi BP tambah PT dikali dengan 100% ya. BT ini adalah berat terlarut, sedangkan kalau BP itu adalah berat pelarut ya. Satuannya dalam gram ya, satuannya itu dalam gram. Oke ya. Ini untuk rumus-rumus yang digunakan dalam sifat kolikatif ya. Kita ke yang selanjutnya ya, ke yang nomor 5. Nah, ini adalah contoh-contoh soal untuk satuan konsentrasi ya. Ini fraksi mol nih yang ditanya nih. Ada 180 gram larutan C6H12O6 ya dilakukan dalam 72 gram air memiliki fraksi mol zat terlarut ya. Kalau fraksi mol zat terlarut tadi adalah XT. Nah, XT tadi rumusnya gimana? XT adalah NT dibagi NT ditambah NP. Ya, ini. Berarti yang ini 180 gram ini adalah berat terlarut ya, berat terlarut. Sedangkan yang 72 gram air karena air ini kan pelarut. Nah, ini berarti dia berat pelarut. Oke, sehingga XT di sini mol terlarutnya berarti 180 dibagi berapa nih? Berarti 180 gram ya. 180 gram dibagi 180 dibagi 180 bagi 180 ditambah NP-nya adalah 72 dibagi 18 ya. Sehingga di sini 180 bagikan 1 dibagi 1 ditambah 72 bagi 18 itu 4 ya. Maka di sini 1/5. 1/5 itu sama-sama kalikan 2 ya, berarti 2/10 berarti 0,2. Oh, satuannya nggak ada ya, 0,2. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor berapa nih? Oh, nggak ada nomor ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor berapa nih? Selanjutnya yang nomor 6. Larutan C2H5OH 46% memiliki fraksi mol zat pelarut. Nah, ini yang ditanya fraksi mol zat pelarut.
Nah, itu XP berarti. Ya, XP-nya berapa? Nah, kalau ada C2H5OH 46%, ini artinya berat terlarutnya BT-nya itu 46 gram, ya. Sedangkan berarti berat pelarutnya sisa dari anggap aja 100% nih. Ya, totalnya 100%. Berarti berat pelarutnya ya tinggal 100 dikurangi 46. Ya, 100 kurang 46 kan berarti 54 mol persen atau gram sama aja. Ya, ini. Sehingga berarti yang ditanya XP. Nah, XP kan berarti NP dibagi NP ditambah NT. Ya, sehingga NP-nya berarti 54 dibagi 18. Ya, karena ini dianggap pelarutnya ini adalah air. Ya, jadi kita anggap ini adalah air. Air itu MR-nya sama dengan 18. Kalau ini ya, ini MR berapa nih? Ini MR-nya adalah etanol ya. Etanol itu 46. Oke, berarti di sini 54/18 dibagi 54 dibagi 18 ditambah N terlarutnya berarti 46 gram dibagi 46 juga ya. Oke, berarti berapa nih? 54 bagi 18 itu kan 3. 3/3 ditambah 1. Ya, berarti 3/4 sama saja dengan 0,75. Ya, ini adalah berarti jawabannya yang D. Ya, ini nomor 6. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 7. Kemolaran ya, kemolaran berarti M kapital. Ya, dari 5,85 gram NaCl yang MR itu dalam 500 mili air. Nah, tadi rumus molar itu kan tinggal berat terlarut dibagi MR kali 1000 dibagi volume dalam mili ya. Sehingga molaritasnya berat terlarutnya 5,85, MR-nya 58,5 dikali 1000 dibagi 500. Ya, berarti berapa nih? Ini 0,1 dikali 1000 bagi 502 ya. Berarti dapatnya 0,2 M. Oke, 0,2 M berarti yang B. Oke, ini soal nomor 7. Yuk, soal selanjutnya yang nomor 8. Masa jenis H2S pekat 49% adalah 1,3 kg per liter. Ya, untuk memperoleh 260 mili H2S4 0,5 M diperlukan H2SO4 pekat sebanyak berapa? Nah, ini berarti rumus dari pengenceran. Nah, pengenceran itu kan gimana? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 ya. Dimana di pengenceran itu M1 dan V1 ini adalah yang pekat ya, sedangkan ini adalah yang encer. Dimana V2 ya, V2 itu sama dengan V1 volume 1 ditambah volume air yang digunakan untuk mengencerkan. Oke, berarti untuk memperoleh 260 mili ini berarti ini dianggap V2 volume yang kedua dan ini adalah M yang kedua ya, M yang kedua. Nah, yang pekat kita cari dulu nih nanti yang pekat ya. Untuk memperoleh ini diperlukan H2SO4 pekat. Nah, berarti gini dia. Tinggal jawab ya, jawab. Oke, berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, yang pekat ini kita cari dulu nih, M1. M1-nya kita cari pakai persentase kali rho kali 10 dibagi MR. Ya, persentasenya 49. Rho-nya 1,3 kali 10 dibagi MR-nya 98 ya. MR 98, jadi kalau disederhanakan ini sama ini 2 ya. Ini 13 bagi 2 berarti 6,5. Ya, berarti ini 6,5 kali V1 yang dicari, M2-nya 0,05
V2-nya adalah 260. Oke, berarti V1 sama dengan, ini sama aja 26 kali 0,5, 13. 13 dibagi 6,5. Ya, maka V1 berarti 2 mili. Ya, 2 mili berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Ya, ini untuk soal nomor 8. Nomor 9, nah memiliki konsentrasi, ya satuannya M kapital, berarti molaritas. Nah ini mah gampang sekali, rumus molaritas tinggal M sama dengan persentase dikali rho kali 10 dibagi dengan MR. Ya, maka persentasenya 98, kali rho-nya 1,25, ya kali 10 dibagi MR-nya adalah 98 juga ya. Oke, maka ini bisa dicoret nih. Oke, berarti ini sama ini dicoret. Berarti 1,25 dikalikan 10 ya, berarti sama aja dengan 12,5 molar. Ya, 12,5 molar jawabannya yang B. Ya, ini untuk soal nomor 9. Nomor 10. Nah, lagi-lagi kalau ada massa jenis, ada rho ini ya, ada rho dan ditanya persentase, ya berarti dan di sini ada molar. Kita gunakan rumus yang seperti yang soal sebelumnya, tinggal persentase kali rho kali 10 dibagi dengan MR, ya. Maka kalau ditanya persentase berarti M dikali MR, M kali MR dibagi rho kali 10. Ya, maka molarnya itu 5,2. 5,2 ini kan sama aja 52, 10 min 1 ya. Berarti 52 kali 10 min 1 kali MR-nya 60 dibagi rho-nya tadi ini kalau rho dibikin berarti 104 kali 10 min 2. Ya, 104 kali 10 min 2, 104 kali 10 min 2 dikali dengan 10. Oke, yuk kalau kita sederhanakan berarti mana nih yang bisa dicoret? Ini sama ini 2, 0 sama 0. Oke, berarti min 1-nya habis, ini tinggal min 1. Ya, berarti oh ini 2 sama ini boleh dicoret nih. Ini sama ini berarti 3. Ya, berarti tinggal 3 sama 10 min 1. 10 min 1 naik berarti 30. Ya, 30%. Ya, 30% berarti yang C. Oke, ya ini eh untuk soal nomor 10. Sekarang soal nomor selanjutnya nomor 11. Fraksi mol suatu zat terlarut dalam suatu pelarut yang MR-nya 6 sama 16 ya, terlarutnya 16, pelarutnya 6 adalah 0,4. Maka persentase massa zat terlarut. Nah, ini berarti ditanya persentase berat terlarutnya itu berapa. Oke, ya. Seperti yang kita ketahui, fraksi mol suatu zat terlarut ini adalah XT, ya. Yang namanya XT itu tadi NT dibagi NT ditambah NP. Oke. Nah, di sini XT-nya adalah 0,4, ya. 0,4 ini artinya 4 per 10. Oke. Berarti di sini 4 per 10 sama dengan 4 dibagi 4 tambah 6 ya. Ya enggak? Supaya nilainya 4 per 10. Berarti NT-nya ini 4, karena di sini 4 ya berarti di sini pun harus 4 ya. 4, 4. Nah, supaya 10 kalau ini 4 berarti ini 6. Ya, maka di sini artinya mol terlarutnya adalah 4 dan mol pelarutnya berapa? Mol pelarutnya adalah 6. Ya. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah persentase massa terlarut. Nah, berarti kalau dia ditanya persentase massa terlarut, ya persentase berat terlarut, berarti kita harus nyari BT-nya dulu nih. Berat terlarut dan ininya. Ya, sehingga kalau mencari BT berat terlarut, nah berarti kan tinggal NT dikali MR. NT-nya berapa? NT-nya tadi 4
dikali MR-nya adalah 16. Ya, 16 kali 4 berarti kan 64 gram. Oke, terus berat pelarutnya, kalau BP ya berarti NP dikali MR. Ya, NP-nya berapa nih NP-nya? Mol pelarutnya tadi adalah 6 dikali MR ininya pelarutnya juga 6. Berarti 6 kali 6 berapa? 36 gram. Ya, ditanya persentase BT. Jadi persentase BT tadi, ya, persentase BT berarti kan berat terlarut dibagi berat terlarut ditambah berat pelarut dikali 100%. Oke, berarti berat terlarutnya tadi 64 dibagi 64 ditambah berat pelarutnya adalah 36 dikali 100%. Ya, berarti berapa nih? 64 dibagi dengan berapa? 64 dibagi 100 dikalikan dengan 100% ya. Berarti jawabannya adalah 64%. Ya, ini. Oke, ini jawabannya 64% berarti yang C. Ya, yuk kita ke soal selanjutnya yang nomor 12 materi ya. Jenis sifat koligatif. Jadi jenis sifat koligatif itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah penurunan titik beku delta TF. Yang ketiga kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik atau P. Ya, kita bahas satu persatu dari delta P. Ya, jadi yang disebut dengan delta P atau penurunan tekanan uap memiliki rumus delta P itu sama dengan XT kali P derajat ya. Nah, delta P itu sendiri P derajat dikurangi P ya. P derajat dikurangi P itu sama dengan NT kali I dibagi NT kali I ditambah NP ya. Dengan P derajat ini artinya adalah tekanan uap larut, kalau P tekanan uap larutan. Sedangkan kalau I itu faktor Van Hoff, ya rumusnya 1 tambah X-1 dikali alfa, dengan X di sini adalah jumlah ion. Misalkan untuk jumlah ion, H2SO4 ini 3 ion. Kenapa? Karena hanya 2, SO4 ini satu kesatuan, 1. Ya, berarti 3. Kalau ini Al sama Al1 Cl3, maka dia adalah 4 ion. Ya. Oke, ini nah, apalagi yang belum? P derajat XP XT kali P derajat ya. Udah semua. Nah, kalau yang dikalikan I itu gini. Kalau untuk non-elektrolit itu nggak terurai, boleh dianggap I-nya 1. Tapi kalau untuk elektrolit, ya itu nilai I-nya itu bisa lebih besar, ya lebih besar dari 1, tapi kurang dari sama dengan jumlah ionnya. Ya, ini nilai I itu bisa lebih besar dari 1 tapi kurang dari sama dengan X. Ya, nanti diberi contoh soalnya yang delta P ini. Oke, yuk itu contoh soalnya nih. Tekanan uap air. Nah, air ini kan pelarut nih. Ya, jadi air ini pelarut. Ya, jadi kalau ditulis diketahui itu P derajatnya itu sama aja dengan 25 torr ya. 25 torr. Jadi 25 ini pada suhu 25 derajat Celcius ya. Berapakah tekanan uap suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa? Ini berarti NT telarut ya. Nah, ini air itu adalah NP ya. Ditanya berapakah tekanan uap suatu larutan? Nah, ini. Jadi ini tadi NT-nya adalah 0,5 dan NP-nya itu adalah 12. Sedangkan yang ditanya apa? Yang ditanya P-nya berapa? Ya. Ini ada beberapa cara ya. Cara pertama gini. Cara yang pertama, rumus P itu boleh langsung saja XP kali P derajat ya. Nah, tadi katanya kan kalau XP kali P derajat ya, kalau XP itu pelarutnya yang di atas, berarti tinggal P sama dengan NP ya dibagi
NP ditambah dengan NT dikali P derajat. Di sini boleh kali I, boleh enggak. Ya, kenapa? Karena sukrosa ini dia zat non-elektrolit. Ya, non-elektrolit I-nya 1. Artinya untuk ini boleh ditulis, boleh enggak kalau nilai I-nya 1. Kalau nilai I-nya enggak 1 ya harus ditulis. Ya, oke. Jadi untuk ini I-nya 1, jadi P-nya cukup NP dibagi NP ditambah NT dikali P derajat. Ya. Oke, sehingga di sini berarti P sama dengan NP-nya 12, 12 dibagi 12 ditambah 0,5 kali P derajatnya berapa tadi? Kali 25 Tor. Ya. Sehingga nilai P sama dengan 12 dibagi 12,5 dikali 25. Nah, ini berarti bisa disederhanakan nih. Ya, ini kalau dicoretkan 25 bagi 12,5 kan 2. Nah, 2 kali 12. Ya, sehingga nilai P-nya adalah 24 Tor. Oke. Ini contoh soal ya dari tekanan uap. Oke. Yuk kita ke soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya tekanan uap jenuh air. Nah, pokoknya kalau tekanan air itu P derajat ya, berarti diketahui ya P derajat itu sama dengan berapa nih? 23,76. Ya, ini. Oh ya, untuk soal yang selanjutnya tadi, yang sebelumnya tadi, ini kan cara 1 ya, ini baru cara 1. Kalau mau menggunakan cara yang kedua itu tinggal gini, ini boleh delta P, gunakan yang delta P itu sama dengan XT kali P derajat, ya delta P tadi P derajat dikurangi P, XT tadi NT dibagi NT ditambah NP dikali P derajat, ya. Sehingga di sini delta P derajatnya berapa tadi? P derajatnya 25 ya, berarti 25 dikurangi P yang ditanya, ya NT-nya berarti 0,5 dibagi 0,5 ditambah 12 dikali 25. Sehingga 25 min P itu sama dengan, ini kan berapa nih? Ini kalau disederhanakan, ini kalau dikalikan kan 12,5 ya, sehingga ini 12,5 sama ini habis ya, berarti di sini 1 ya. Sehingga di sini berarti 2, ini 2 apa nih? Ini tadi 25, ini 25 maaf. Ini 25, berarti 25 min P, 25 min P sama dengan 1, atau 25 min 1 sama dengan P, ya berarti kan P-nya 24 Tor, ya sama aja dengan cara yang ke-1 tadi, ya. Oke, kita ke soal selanjutnya, yang tadi maksudnya ya. Oke, ini tadi diketahui tekanan jenuh uap air pada suhu 25 itu 23,76 ini adalah P derajat. 90 gram sukrosa ya, berarti BT-nya 90 gram. Maka di sini NT-nya berarti 90 dibagi sukrosa ya, sukrosa MR sama dengan molekul sukrosa. Jika 90 gram sukrosa dilarutkan dalam 18 gram sukrosa, ini kelihatannya ada yang salah kayak ini ya. Jadi ini maksudnya jika ke dalam 90 gram sukrosa MR18 dan dilarutkan 18 gram sukrosa, maka penurunan tekanan uap larutannya. Jika ke dalam 90 dilarutkan dalam 18 gram sukrosa, ini maksudnya apa nih? Oh, ini maksudnya 90 gram ini saya rasa air ini ya, ini air. Nah, ini air.
Yang mRL 18 dilarutkan dalam 18 gram sukrosa. Oke. Jadi ini salah ya. Berarti ini salah nih. Ya, jadi ini tadi maksudnya berat terlarutnya jika ke dalam 90 gram berarti 18 ya, berat terlarutnya adalah 18 gram sehingga NT-nya berarti 18 dibagi 180 berarti 0,1. Nah, ini baru berat pelarutnya yang 90 ini tadi. Ini adalah air ya, jadi 90 gram sehingga mol pelarutnya 90 dibagi 18 berarti 5. Ya, ini yang ditanya adalah delta P. Delta P-nya berapa? Oke. Jadi ini kita gunakan delta P saja ya, berarti kita jawab di sini. Rumus dari delta P ya, delta P itu kan tadi NT dibagi NT ditambah NP dikali P derajat. Yang terlarutnya nggak usah dikali I. Kenapa? Karena sukrosa adalah non elektrolit ya, jadi dia non elektrolit sehingga I-nya sama dengan 1 ya. I-nya 1 nggak usah diikutkan saja. Oke, berarti NP-nya sama dengan NT-nya tadi 0,1 dibagi 0,1 ditambah NP-nya itu 5 kali P derajatnya 23,76 ya. Berarti 0,1 bagi 5,1 dikali 23,76. Ini sama artinya dengan 2,376 dibagi dengan 5,1. Ya, kalau kita lihat angka di depannya, 2 bagi 5 itu kan sekitar 0,4-an ya. 2 dibagi 5 itu sekitar 0,4 sekian. Nah, yang jawabannya 0,4 sekian hanya satu nih, ya. Maka ini jawabannya adalah 0,47 mmHg, ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, ini untuk soal nomor 14, ya, nomor 15. Tekanan uap larutan di ini tekanan uapnya paling tinggi. Nah, kalau tekanan uapnya paling tinggi, itu berarti tinggal M kali I-nya yang kecil. Nah, ini M kali I-nya kecil, ya. K2SO4 berarti untuk I-nya ini 2, SO4 1, maka ini I-nya 3. Ya, kalau HCl hanya 1 CL1 berarti ini I-nya 2. Ini NH4 ini satu kesatuan, NO3 juga 1 ya, maka ini I-nya 2. Kalau magnesium sulfat ya, waduh ini magnesium sulfat kok CH3CONA ya. Magnesium sulfat itu adalah MgSO4 ya. 2, maka ini pun I-nya 2. Nah, sedangkan ini non elektrolit ya. Kalau non elektrolit ya, non elektrolit ini berarti I-nya 1 ya. Sehingga kita cari nilai M dikali I. Yuk. Berarti untuk ini ya 0,1 dikali dengan 3 berarti 0,3. Yang B berarti 0,25. 0,25 kali 2 berarti 0,5. Yang ini berarti I-nya sama dengan berapa nih? 0,1 dikali 2 berarti kan 0,2. Yang D ini berarti 0,1 kali 2 berarti 0,2. Ya, sedangkan ini 0, berapa nih? Ini yang E ini 0,15 dikali 1 berarti 0,15. Ya, 0,15 ya. 0,15 ini. Sehingga kita mencari apa tadi? Kita cari yang nilai M kali I-nya yang paling kecil. M kali I-nya yang paling kecil nih, ya. Yang paling kecil berarti yang mana ya yang paling kecil? Oke, ini 0,15 tadi ya. Oke, berarti yang paling kecil ini sama aja kan 0,30, 50, 20, 20.
Ya, berarti yang paling kecil adalah 0,15 ya. Maka jawabannya 0,15 berarti yang E. Karena tekanan uapnya paling tinggi. Berarti M kalinya yang paling kecil. Oke, itu nomor 15. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi ya. Kita lanjutkan materi yang kedua ya, yang kedua itu ada penurunan titik beku ya, ada delta TF. Oke, jadi untuk yang delta TF ini rumusnya adalah delta TF itu sama dengan KF dikali M dikali I ya. Nah, delta TF ini rumusnya sendiri itu TF derajat dikurangi TF ya, sama dengan KF kali molal dikali I ya. Dengan eh, apa sih yang keterangannya ini ya? Aduh, aduh, maaf. Ya, di sini keterangannya untuk yang pertama, taruh Bapak kotakin dulu. Oke, ini rumus dari delta TF ya. Oke, di sini keterangan untuk TF derajat ya, TF derajat, ada TF ya, ada KF ini ya. Untuk si TF derajat ini titik beku pelarut ya, titik beku pelarut ya. Titik beku pelarut ini kalau untuk air itu sama dengan 0 derajat Celcius ya. Ini. Terus yang TF ini dia titik beku dari larutan ya. Sedangkan ini tetapan ya, tetapan titik bekunya dari si pelarut ya. Jadi nilai KF ini tergantung pelarutnya. Oke. Ini yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga sifat yang ketiga tadi adalah apa? Delta TB ya. Selanjutnya adalah delta TB atau kenaikan titik didih ya. Delta TB ini kenaikan titik didih delta TB. Jadi kalau delta TB itu rumusnya adalah KB kali molal kali I ya. Sedangkan delta TB itu TB dikurangi TB derajat sama dengan KB kali M kali I ya. Ini untuk rumus dari titik didih. Jadi kalau kenaikan titik didih ini keterangannya, diberi kotak dulu. Oke, di sini ada TB, ada TB derajat, ada TB aja, ya, ada KB. Ini. Kalau untuk yang pertama TB derajat ini titik didih ya, titik didih pelarut, titik didih pelarut. Kalau TB adalah titik didih dari larutan. Kalau KB tadi tetapan ya, dia tetapan didih dari si pelarut. Jadi artinya nilai KB maupun KF itu tergantung pelarutnya. Beda pelarut umumnya beda nilainya. Oke, ini untuk materi didih ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini ada yang namanya, yang keempat adalah tekanan osmotik ya. Jadi tekanan osmotik atau P.
P itu adalah rumusnya M kali R kali T dikali I. Ya, ini. Dengan M molar, nilai keterangannya ya, P tadi itu tekanan osmotik, P-nya tekanan osmotik. Kalau untuk R ini dari kelas 10 sudah sering dikerjakan di kimia itu 0,082. Kalau T itu suhu derajat Celcius ditambah 273. Ya, kalau I tadi ingat ya, I tadi rumusnya 1 ditambah X-1 dikali alfa. Ya. Untuk I ini kalau misalkan alfanya sama dengan 0, maka harga I-nya berarti 1 ya. Kalau alfanya sama dengan 1, maka harga I sesuai dengan jumlah ionnya. Dan kalau alfanya lebih dari 0 dan dia kurang dari 1, maka harga I-nya pasti kurang dari jumlah ionnya. Ya, ini. Kalau alfa ini derajat ionisasi. Jadi, kalau alfa itu derajat disosiasi. Ini yang seperti ini adalah zat non-elektrolit, sedangkan yang nilai alfanya 1 ini berarti elektrolit ya, tapi dia kuat, sedangkan ini ya, ini adalah elektrolit tapi yang lemah. Oke. Contoh dari contoh non-elektrolit, contoh zat non-elektrolit ya. Kalau non-elektrolit berarti harga I sama dengan 1 ya. Itu misalkan apa ya? Misalkan C6H12O6 ya. Terus ada lagi urea CONH2 dua kali ya. Ini adalah apa ini? Glukosa ya. Ini glukosa. Ini adalah urea. Oke. Protein ya, dan banyak lagi. Ini sebagai cuma untuk contoh aja, dan lain-lain masih banyak lagi ya. Sedangkan untuk yang masuk ke kategori elektrolit ya, elektrolit kuat ya, itu ada di asam kuat ya, asam kuat, terus basa kuat ya, dan semua garam ya, semua garam dia masuk ke dalam elektrolit kuat ya. Sedangkan untuk yang non elektrolit, untuk maaf non elektrolit udah ya, untuk elektrolit lemah ya, itu ya yang masuk ke dalam ini itu asam lemah ataupun basa lemah. Dia masuk ke dalam elektrolit yang lemah ya. Ini untuk materi dari jenis sifat koligatif larutan ya. Sekarang kita ke soal-soalnya. Nah, ini jika 87,5 gram NaCl dilarutkan dalam 7,5 kg air murni, maka larutan dalam keadaan normal yang terjadi akan memiliki titik beku dan titik didih sebesar berapa? Ya, berarti di sini kita cari molalnya dulu coba. Molal ya, coba molalkan berat terlarut dibagi dengan mR kali 1000 per berat pelarut ya. Maka berat terlarutnya berapa nih? 87,75 ya, 87,75 dibagi MR-nya adalah 58,5 kali 1000 per berat pelarutnya berarti 7,5 gram ini ubah ke gram berarti 7500 ya, sehingga nilai molalnya berapa nih ya. Kalau Mister cari menggunakan kalkulator berarti berapa ya?
87,75 ya dikali dengan 1000 sama dengan dibagi 58,5 habis itu dibagi lagi sama 7.500. Oke, di sini dapatlah M-nya 0,2. Oke, karena di sini pertanyaannya ada dua, ada titik beku dan titik didih, ya. Berarti yang ditanya itu TF-nya itu berapa, ya, dan TB-nya pun berapa. Oke, maka kita cari titik beku dulu. Yang pertama kita cari yang titik beku ya. Tadi delta TF itu sama dengan KF kali M kali I ya. Kenapa? Karena NaCl ini adalah elektrolit yang kuat. Berarti nilai I-nya sama dengan 2 sesuai dengan jumlah ionnya. Oke, berarti di sini TF derajat min TF sama dengan KF-nya berapa nih? KF-nya ini ya 1,86 nih nilai KF-nya. Sedangkan KB-nya adalah 0,5 ya. KF kali M kali I. Berarti 0 min TF yang dicari sama dengan KF-nya 1,86 kali molalnya tadi 0,2 kali 2. Sehingga min TF sama dengan 1,86 kali 0,4 sama aja ya. 1,86 dikali 0,4 itu hasilnya adalah 0,744. 0,744 sehingga TF-nya berarti min 0,744 derajat Celcius. Oke. Berarti jawabannya yang min 0,744. Jadi hanya dua kemungkinan ya. Jadi kalau enggak yang A, berarti yang B. Berarti yang ini udah pasti salah ya. Jawaban C, D, E itu udah pasti salah. Oke, sekarang kita ke titik ininya. Sekarang kita ke titik didih. Nah, kalau titik didih itu delta TB ya, delta TB itu sama dengan KB dikali M dikali dengan I. Delta TB berarti kan TB min TB derajat sama dengan KB kali M kali I. TB yang dicari, TB derajat itu 100 kalau air, KB-nya 0,5 ya, 0,5, molalnya tadi 0,2, I-nya 2. Oke. Ya, berarti kalau kita sederhanakan bisa enggak nih? Ini 0,5 kali 0 kali 2 kan 1 ya. Sehingga TB min 100 sama dengan 0,2 ya, sehingga TB min 100 sama dengan 0,2 maka TB sama dengan 100 ditambah 0,2 berarti 100,2 derajat Celcius ya. Sehingga jawabannya 100,2 mana nih 100,2 berarti yang B ya. Ini untuk soal yang nomor 18. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ya. Ini kok agak turun ya dia. Sebentar. Nah, ini suatu zat elektrolit mempunyai rumus empiris CH2O. Jika 3,6 gram tersebut dilahirkan dalam 250 gram, ternyata titik bekunya 0,15. Oke, berarti KF-nya segini, maka perkiraannya. Nah, kita pakai sifat koligatif titik beku, ya. Titik beku tadi berarti kita gunakan delta TF. Ya, rumusnya apa tadi? F kali M. Kok nggak dikali I? Nah, I ini kan non elektrolit. Oh maaf, ini seharusnya non ini. Ya ini non. Ya ini non elektrolit. Ya. Kenapa kok non? Karena ini CHO itu dia biasanya umumnya itu non elektrolit. Ya ini salah ketik nih, Bapak. Oke, berarti delta TF-nya di sini 0,15 ya, 0,15. Karena kalau TF-nya segini, delta TF-nya pasti positifkan aja, ya. Jadi kalau delta TF-nya min, delta TF-nya itu min X,
ya, maaf. Kalau tab-nya itu min X, salah, maaf. Oke, jadi maksud Mister tadi, kalau misalkan TF-nya itu sama dengan min X, ya, maka delta TF-nya pasti X. Oke, jadi kalau min 0,15 itu TF, delta TF-nya 0,15 ya. KF-nya 1,86. Nah, molar itu tadi gram. Gramnya 3,6 dibagi mr ya kali 1000 dibagi pelarutnya 250 ya. Jadi kalau kita sederhanakan ya 1000 ini kan 4 nih. Oke. Berarti mr berapa nih? Coba ya. Berarti di sini MR sama dengan 1,86 dikali 3,6 dikali 4 dibagi 0,15 ya. Jadi kalau dicari menggunakan kalkulator kira-kira berapa nih? 1,86 ya dikali 4 ya dikali 3,6 ya terus hasilnya dibagi sama 0,15 itu sekitar 178,56 ya 178,56. Nah ini dianggaplah ya itu biasanya 180 ya. Ini angkanya jelek, lumayan jelek ini. Sehingga kalau mencari rumus empiris ya, kalau yang ditanya yang ditanya apa nih? Rumus molekul. Ya, maaf, yang ditanya rumus molekul. Jadi kalau rumus molekul itu kan rumus empirisnya dikali dengan X ya. Jadi MR rumus molekul yaitu juga MR rumus empiris dikalikan dengan X. Jadi MR rumus molekulnya berapa nih? MR rumus molekulnya adalah tadi yang kita cari 180. Nah, MR rumus empirisnya kan, nah ini kalau dicari rumus empiris ini, ya, ini MR sama dengan 12 tambah 2, 14, 14 tambah 16 berarti 30. Ya, berarti 30 dikali X, maka nilai X-nya 180 dibagi 30, ya, berarti 6. Sehingga rumus molekulnya berarti rumus empiris dikali 6. Ya, berarti rumus empirisnya tadi CH2O, CH2O dikali 6. Berarti C6H12O6 ya. C6H12O6 berarti jawabannya adalah yang E. Kalau kita tadi tetap mau menggunakan ini 178,56 ketika pembulatan pasti akan didapatkan nilai X-nya 6 ya. Bisa jadi ini tadi hasilnya 5,5 sekian, hampir 6 ya, tapi tetap aja dibulatkan menjadi 6 ya. Oke, ini untuk soal nomor 19. Sekarang kita ke soal nomor 20 ya. Maka rumus molekulnya ini masih sejenis dengan yang tadi nomor 19. Tapi di sini kita harus mencari rumus empirisnya terlebih dahulu ya. Yuk coba di sini kalau kita cari rumus empirisnya, rumus empiris kita cari dulu ya. Berarti tinggal 40% itu 40% dibagi 12 ya. Karena C itu 12 banding hanya berarti 6,6% dibagi 1 sisanya O. Ini kalau 40% C, 6,6% dan sisanya O, berarti kan ini sama aja berapa nih? 100% dikurangi 40 ditambah 6,6. Ya, berarti sekitar 100 dikurang 46,6 itu 53,4 ya. Berarti 53,4 ini dibagi 16. Ini sekitar 3,3 banding 6,6. Ini pun saya rasa 3,3. Sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Dapatlah rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ini MR sama dengan 12 tambah 2, 14 tambah 16 berarti 30 ya. Nah, ini membeku nih, membeku pada suhu min
ya 3,72. Berarti kita gunakan delta TF. Nah, delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF-nya pokoknya langsung ya dipositifkan. Berarti 3,72, KF-nya 1,86, ya molalnya berarti 9 dibagi MR yang dicari kali 1000 dibagi berapa nih? 25 ya. Sehingga kalau disederhanakan ini sama ini kan berarti 2. Oke, ya. 2 sama 1000 berarti ini 500 ya, berarti 25 dengan 50 nih berarti ini 2, berarti tinggal 20 kali 9, maka MR sama dengan 9 dikali 120, berarti maaf kok 120 sih, kali 20 ya, nggak ada satunya ini, berarti 180. Oke, sehingga nilai X berarti X-nya itu 180 dibagi ini tadi, bagi 30 ya, berarti dapatlah 6. Sehingga lagi-lagi rumus molekul itu kan rumus empiris ya, CH2O ini dikali 6 ya, berarti dapat lagi C6H12O6 ya, sama dengan soal yang sebelumnya. Oke, ini untuk soal nomor yang berapa nih, nomor 20. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya, yuk nomor 21. Nah, ini sekarang menggunakan jika titik didih benzena murni 80, titik didih larutan berapa gitu ya. Oke, berarti ini diketahui konstanta kenaikan titik didih berarti KB 2,53. Titik didih benzena, karena titik didih benzena ini pelarut ya, berarti TB derajat itu 80 ya. Berat terlarutnya itu 5 gram ya, terus berat pelarutnya adalah 100 gram. Oke, yang ditanya itu adalah apa nih? Yang ditanya itu nilai TB-nya berapa ya. Oke, berarti tinggal jawab ya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB itu kan TB min TB derajat sama dengan KB dikali M, berarti TB kurang 80 sama dengan KB-nya 2,53, berarti 5 dibagi MR. Nah, ini MR berapa nih? 12 kali 10, 120, berarti ini MR sama dengan 120 tambah 8 ya, berarti 128. 128 dikali 1000 per 100 ya, sehingga TB min 80 sama dengan berapa nih ya? Kalau dihitung-hitung berarti sama aja dengan 50 bagi 128. 50 bagi 128 ya, dikali 2,53. 2,53 itu hasilnya adalah 0,98 ya. 0,98 ini dianggap sepertinya 1 ya. Ini sama aja 1 lah. Jadi TB min 80 sama dengan 1, maka TB sama dengan 1 ditambah 80 ya, berarti 81 derajat Celcius ya. Jawabannya adalah mana nih? Yang A. Oke, itu untuk soal nomor 21. Yuk kita ke soal selanjutnya nomor 2. Tekanan osmosis ya, berarti P. Jadi di sini kalau diketahui itu P-nya adalah 2,46 ya, dengan T 300 ya, R 0,082. Oke. NaCl ini itu I-nya 2 ya, berarti
yang ditanya itu M. Ditanya nilai molaritasnya itu berapa, ya. Berarti tinggal di sini jawab. Kalau osmotik ingat P sama dengan M dikali R kali T kali I. Oke. Jadi di sini kalau ditanya M, ya berarti ya tinggal P dibagi R kali T kali I. Ya ini. Sehingga nilai M sama dengan P-nya 2,46 dibagi 0,082 kali T-nya adalah 300 kali 2. Ya, sehingga M sama dengan ini kalau dikalikan berapa nih ya? Nah, ini kalau dikalikan kan 24,6. Berarti 2,46 dibagi 24,6 dikali 2. Ya. Berarti berapa nih? Berarti kalau disederhanakan ini sama ini coret ya. Ini berarti 10 ya. Berarti sama aja 1 dibagi 20 ya. Berarti nilai M-nya sama saja dengan 0,05 M ya. 0,05 M berarti jawabannya adalah yang C ya. Masih mudah-mudah. Yuk kita ke soal selanjutnya nomor 23. Senyawa antibeku non-elektrolit sebanyak 18,6 gram dilarutkan dalam 1 liter air. Titik beku larutan ini sama dengan titik beku larutan 15,15 gram KNO3 ya. Yang ditanya masa molekul relatif senyawa antibeku. Jadi kalau titik beku sama ya, kalau TF-nya sama otomatis ya, maka delta TF-nya pun sama. Oke ya. Berarti di sini tinggal KF kali M kali I sama dengan KF kali M kali I ya. Ini. Jadi misalkan yang sebelah sini sisa apa nih? Yang sebelah ini adalah non elektrolit. Nah, untuk non elektrolit ya. Sedangkan yang ini adalah KNO3 ya. Kalau dia non elektrolit, nggak usah pakai I nggak apa-apa ya. Berarti ini dihapus aja nggak apa-apa. Oke ya. Terus selain itu juga nilai ini boleh dicoret nih ya. Nilai KF itu boleh dicoret. Nah, karena pelarutnya pasti sama ya. Nah, berarti kalau kita hitung ya, kalau kita hitung di sini eh, yang non elektrolit masanya 18,6. Berarti 186 kali 10 min 1 dibagi MR kali 1000 per 1 liter ya, berarti per 1000 sama dengan yang KNO3 M-nya berarti berapa nih? 15 berarti 1515 kali 10 min 2 dibagi MR-nya 101 ya. Dibagi 101 ya dikali 1000 per 1000. Nah, 1000 per 1000 dikali I-nya jangan lupa ya, I-nya adalah 2 ya. Karena K-nya 1, NO3-nya 1 sehingga I-nya 2. Oke, yuk kalau kita sederhanakan ini coret aja ya. Ini pun dicoret. Oke. Ini min satunya habis. Ini tinggal min 1 ya. Sehingga ini berarti kalau dicoret ini sama ini berarti kan 3000 ya 30 nih. Ada yang bisa coret lagi nampaknya ya. Ini 0 min 1 ini ya. Ini yang 0 min 1 set habis sama 0 ini. Oke. Sehingga kalau kita cari berarti tinggal gimana nih? Berarti 186 ya 186 ini dikali 101 ya kali 101 ya dikali 101 dibagi
ya, dibagi 101 dibagi 303, ya, dibagi 303 itu sama dengan MR. Ya, ini pun masih bisa disederhanakan. Ini kan berarti 3 ya. 3. Nah, ini pun bisa disederhanakan lagi nih. 3 sama ini berarti 62. Sehingga hasil akhirnya adalah MR-nya 62. Ya, ini berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, ini untuk soal yang nomor 23. Kita ke soal yang selanjutnya 24. Ya, sebanyak 14,2 gram Na2SO4 dilarutkan dalam 500 gram air dan mempunyai titik didih 100,3. Bila 20 gram zat non-elektrolit digunakan untuk menggantikan Na2SO4, titik didihnya menjadi 100,1, maka MR-nya berapa? Ya, berarti kita bandingkan aja nih. Jadi delta TB yang pertama kita bandingkan dengan delta TB yang kedua. Ya, yang pertama berarti KB kali M kali I dibagi non elektrolit, ya, berarti cukup KB kali M. Ya, artinya yang atas ini adalah yang Na2SO4, ya, yang bawah ini untuk yang non elektrolit. Ya, ini. Oke, nilai KB sama, coret aja. Delta TB1 berapa? Nah, kalau 100,3 berarti delta TB-nya 0,3. Berarti 0,3 dibagi. Nah, ini berarti kalau ini 100,1 ya berarti 0,1 ya. Per 0,1 sama dengan M. M-nya berapa nih? Berarti 14. Untuk ini kan M-nya untuk yang apa namanya? Yang Na2SO4 ini, ya. Berarti kan nilai M-nya 14,2 dibagi 142 dibagi 142. Ini MR-nya ya. Dikali 1000 per pelarutnya berapa? 500. Ya, berarti kan 0,1 kali 2. Ya enggak? Berarti 0,2. Oke, berarti yang ini 0,2. Yang satunya, ya. Satunya kita cari M1 aja nanti. Oke. Berarti di sini M-nya 0,2 dikali 2 dibagi M, ya. Berarti kalau kita sederhanakan, ini kan berarti berapa nih? Ini 3. Ya, sehingga M, ya. Berarti kalau dikali silang M sama dengan ini. Ini 0,4, ya, dibagi 3 turun ke sini 0,3, ya. Oke, sehingga untuk non elektrolit M sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi berat pelarut, ya. Ini kita dari tadi menggunakan berat terlarut, ya. Berat terlarut berarti ini BT gini. Oke, ya, molalnya 0,4 bagi 3 sama dengan berat terlarutnya tadi 20, ya. 20 dibagi MR yang ditanya kali 1000 per berat pelarutnya berapa tadi? Masih sama, ya, sama dengan 500 gram berarti bagi 500, ya. Oke, kalau kita sederhanakan berarti 1000 dengan 500 ini berapa nih? 2, ya. Nah, ini kan berarti berapa nih? Ini berarti 4 boleh dicoret, ya. Ini kan ada 4. Nah, ini 2 kali 2 itu 4. Oke, berarti 0,1, ya. Sehingga MR sama dengan ini masih 10, ya. 30, ya. Ini masih ada yang ini enggak? Ada yang salah enggak ya? 0,4 per 3, 30, ya. 2 kali 0,4, 22, 0,4, 0,1, ya. Berarti 3 bagi 10, 30, tapi kok enggak ada ya? Apakah ini ada yang salah? Oh iya, ini I-nya kok
ini kan I-nya 3 ya. Ini maaf nih, ini I-nya salah nih. Ya, ini I-nya adalah 3 ya. Ini I-nya itu 3. Kenapa? Karena Na-nya 2, S4-nya 1, berarti I-nya adalah 3 ya. Sehingga di sini 3 ya. Berarti 0, mana tadi ini saya hapus dulu. Gini. Ya, ini juga saya hapus. Oke. Kalau dihapus berarti tadi gimana nih? Ini delta TB yang satu ya. Tadi delta TB yang ke satu kan 0,3, 0,3. Yang kedua tadi 0,1 ya. M kali I, M-nya udah. Ini tinggal M aja. Oke. Berarti ini dicoret. Ini sama ini 0,1 berarti habis sehingga M berarti 0,2 kita masukkan ke sini berarti ini dihapus dulu, ini dihapus dulu ya, dihapus dulu berarti rumus M tadi M sama dengan berat terlarut dibagi MR kali 1000 per berat pelarut ya, kita masukkan angkanya berarti 0, berapa 0,2 berat terlarutnya itu tadi berapa 20 gram dibagi MR kali 1000 per berat pelarutnya adalah 500 ya ini. Sehingga kalau disederhanakan ya, kalau disederhanakan berarti 1000 bagi 500 ini berapa? 2 ya. Yang ini 2. Oke. Ini 2. Terus M2 1000 bagi 5 kan 2, 0,2 ini kan berarti coret ini 0,1 sehingga MR sama dengan 20 dibagi 0,1 ya, maka MR-nya adalah 200 gram per mol ya, gram per mol, sehingga jawabannya adalah yang mana? Yang E ya. Tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, yuk kita ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir di sini nomor 25 ya. Di sini nomor 25, aduh agak susah ini ya. Oke, nomor 25. 5 gram urea dalam 100 ml air mempunyai titik didih yang sama dengan 8 gram zat non-elektrolit X. Nah, kalau TB-nya sama, ingat kalau TB-nya itu sama, maka delta TB-nya pun sama ya. Ini yang ingat. Berarti delta TB 1 sama dengan delta TB yang kedua ya. Anggap aja yang sebelah sini adalah urea, yang sini adalah zat X. Oke. Berarti yang urea non elektrolit berarti Kb kali M. Di sini pun non elektrolit juga ya, berarti Kb kali M ya. Sehingga nilai Kb-nya boleh dicoret karena sama. Ya, tapi nilai M-nya nggak boleh dicoret ya. Ya, jadi kita bandingin nih nilai M-nya. Coba kalau kita bandingkan berarti nilai M ya, M urea ya itu sama dengan M-nya zat non elektrolit. Oke. Ya, M-nya urea berapa nih? 5 dibagi 60 kali 1000 per pelarutnya adalah 100 ya. Sama dengan yang non berarti 8 dibagi MR yang ditanya kali 1000 per 200 ya. Ya, kalau disederhanakan kan 1000 bagi 200 ini kan 5 ya. Nah, berarti 5 ini boleh dicoret nih. 5 ini sama 5 yang ini boleh dicoret ya. Kemudian yang dicoret lagi 100 sama 100 ini, 0 ini sama 0 ini. Oke. Sehingga kalau disilang MR sama dengan berapa nih? Kalau ada yang bisa diinikan lagi enggak nih?
MR zat tersebut adalah, oke berapa nih? Ada yang salah nggak? 5/60, 1000/100, titik didihnya urea, KB kali M. Ya, berarti di sini kok nampaknya nggak ada ya jawabannya ya. Berarti MR ini kan 1000 bagi 200 ya, 5-nya coret. Ya, ini 1000 dengan 100 itu 10, 10-nya sama ini. Berarti MR kan 68 nggak sih? Jadi MR sama dengan 6 kali 8 maksudnya. 6 dikali 8. Ya, MR sama dengan 48. Ya, MR sama dengan 48. Kok nggak ada ya? Oke, sepertinya ini berarti jawaban yang F. Ya, yang F 48. Ya. Oke, teliti nggak ya? Coba sih periksa satu lagi, sekali lagi. Siapa tahu ada yang keliru nih. 5 gram urea, betul. 5/60 kali 1000/100. Titik-titiknya kan sama. 8/mr 1000/200 ya. Ini 5, ini 10. 10 sama ini 0, 5/6, 5 coret, 6 ke 8, betul. Ya, oke, betul berarti jawabannya yang F. Oke, sekian pembahasan soal dan sedikit materi dari Mr. Sugeng ya. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas soal-soal yang lebih sulit lagi ya dan sering keluar di UTBK ataupun ulangan harian. Semoga video ini membantu untuk adik-adik semua. Jika Mister ada kesalahan ya, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian ya. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.